sobat YouTube semua. Saya mau explore lagi nih. Kan tadi tuh habis dari tempat kerjaan di Depok Palaran situ ya, temuin karyawan saya. Nah ini kan daerah Palaran. Kalau Samarinda kita kembali lagi ekspor kota Samarinda ya. Ini kan arah Palaran seberang, artinya kalau di arah Palaran ini kecamatan Samarinda seberang, itu artinya seberang Sungai Mahakam. Nah ini saya mau balik lagi ke kota ini, tapi bukan lewat jalan Mahkota 2, tapi saya mau ajak teman-teman semua lewat jalan jembatan Mahakam, jembatan pertama di kota Samarinda. Dulu saya cerita dikit, sebelum ada jembatan Mahakam, jadi aksesnya warga Samarinda untuk ke Samarinda seberang atau Samarinda, akses masyarakat Samarinda seberang itu ke kota Samarinda itu lewatnya, nyebrangnya pakai perahu, pakai kapal kelotok namanya, itu langsung ke pelabuhan Pasar Pagi dekat Masjid Raya Samarinda. Dan kalau yang pakai kendaraan mobil atau apa itu lewatnya arah di daerah namanya yang dekat jembatan Mahakam itu, dulu itu ada peri di situ, nyeberangan. Jadi butuh waktu, butuh tenaga ekstra, butuh ya keberanian juga untuk menyeberang Sungai Mahakam. Sebagian kan nggak ada perasaan takut seberang sungai karena sungainya besar, bukan sungai kecil. Kalau Sungai Mahakam lebih 500 meter lebarnya. Nah, ini namanya Jalan Poros ini. Coba lihat teman-teman, jalannya di sini selalu pakai cor beton. Kenapa? Karena tekstur tanah di sini itu karena banyak dilewati oleh mobil-mobil besar, sehingga kalau jalan yang aspal itu sering cepat rusak. Yang beton begini aja kadang juga cepat rusak. Makanya kalau ban mobil cepat ganti nih kalau di sini. Nah, ini namanya Jalan Trikora. Nanti kita ketemu lagi simpang 4. Itu nanti arah ke kiri itu menuju jalan tol Balikpapan. Ke kanan itu arah ke kota Samarinda, sebenarnya lebih dekat, namanya Mahkota 2 itu tadi, jalan jembatan Mahakam Kota 2. Nah saya mau terus ini. Nah lihat kota Samarinda seberang. Kalau dulu, zaman dulu tahun 90-an, 80-an itu Samarinda seberang hampir 80%, 70% lah itu warga dari Sulawesi. Karena memang dari zaman kerajaan Kutai dulu, waktu perang dengan Belanda, itu kerajaan dari Sulawesi yang membantu perjuangan masyarakat Kalimantan Timur dalam melawan penjajah. Makanya ada sejarahnya kenapa Samarinda seberang itu lebih banyak dihuni warga dari Sulawesi, karena diberikan keistimewaan oleh Raja Kutai.
karena membantu perjuangan melawan Belanda. Jadi ada persahabatan, persaudaraan antara Kerajaan Kutai Kartanegara Madipura dan Kerajaan Sulawesi, Kerajaan Goa mungkin ya. Oke, pembangunan di sini memang agak sedikit lebih terlambat daripada yang di kota. Tapi sekarang sudah mulai membangun terus di daerah sini karena akan dijadikan suatu saat mungkin rencananya akan menjadi kota administratif sendiri yang daerah Samarinda seberang sampai ke sini. Jadi semacam kayak ya kota Samarinda kan ada wali kotanya, yang mungkin di Samarinda seberang nanti beberapa tahun ke depan itu akan menjadi kota administratif sendiri. Nah, itu sebenarnya bukan hutan teman-teman, itu tuh bukit. Cuman bukitnya itu masih terjaga pohon-pohonnya. Tapi di dalamnya itu batu bara ya itu. Cuman kadang nggak boleh digali. Di sini di mana-mana itu ada batu baranya. Kaya sebenarnya kita ini. Kekayaan kita ini sayangnya dibawa oleh pendatang dan dibawa oleh asing. Nah itulah, harusnya tidak ada warga miskin di Kalimantan Timur ini. Apa yang digali itu sumber duit semua. Tanah ada batu baranya, tanah ada minyaknya. Ya, nah itu kita di sini udah kelihatan tuh, itu namanya jembatan Mahkota 2 yang episode kemarin kita lewati ya, bukan kemarin sih, tadi pagi. Saya tidak melewati jalur itu teman-teman, nanti biar kita ada bisa ekspor ke jalan yang lain ya. Kayaknya kalau saya lihat di channel-channel YouTube yang membahas tentang kota Samarinda dan sekitarnya kayaknya masih sedikit deh ya. Kebetulan saya tiap hari jalan dan alhamdulillah bisa naik mobil sendiri. Bisa tuh kita langsung videokan ya. Nah ini sebelah kiri itu kan akses jalan tol. Jalan tol itu baru saja teman-teman tahun 2019 itu baru dibuka. Nah itu ke arah kanan itu akses langsung kota Samarinda. Sebenarnya lebih dekat di sini. Sangat dekat sudah, langsung kota Samarinda. Cuman saya mau lewat ke sana ya. Nah terus kita arahnya ke Palaran, ke Samarinda seberang. Tapi di sini teman-teman, ini ada jalan yang dari kemarin itu kalau hujan deras dia jalannya longsor. Maksudnya tanah yang sebelah kiri yang ada bukit itu longsor sehingga menutup badan jalan. Mungkin ini sudah bisa diperbaiki atau dibersihin jalan yang longsor. Nah itu teman-teman tuh. Nah itu jalan yang longsornya itu teman-teman. Nah pergerakan tanah. Oh saya gak bisa lewat teman-teman, ternyata masih pekerjaan jalan, teman-teman.
itu masih pekerjaan jalan, jadi saya nggak bisa lewat, jadi harus mutar balik lagi ke jembatan Mahkota 2 tadi. Hari ini ekspor untuk Samarinda seberang nggak jadi nih teman-teman. Ya, masih banyak waktu teman-teman ya untuk kita ekspor. Oke, kita balik lagi, tapi kita akan lewat, bukan lewat yang jalan tembus tadi. Jadi nanti kita tetap jalan ke jembatan Mahkota 2, tapi nanti tembusnya lewat arah kota yang sering macet, namanya Pasar Sungai Dama. Nah, biar teman-teman tahu tuh. Yang ditiru ya teman-teman saya, soalnya saya ini nyetirnya satu tangan teman-teman. Oke, kita lewat di jembatan Mahkota 2. Nah, ini terpaksa kita lewat sini teman-teman. Balik, putar. Nah. Ini sengaja saya nggak setel musik nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat di bawah itu, coba lihat ya, saya buka dulu kaca ya. Nah, lihat nggak ya? Oh, kabur ya. Nah itu tongkang-tongkang batu bara itu teman-teman. Kalau bisa lihat itu, bisa lihat nggak ya? Oke, mulai bersih lagi. Nah itu teman-teman, bisa lihat ya. Nah, itu tongkang-tongkang, kapal-kapal, pengangkut batu bara. Satu hari ini alam, dari alam, kekayaan alam yang keluar dari bumi Kalimantan Timur ini, waduh, berapa ratus miliar ya satu hari. Iya, karena satu tongkang itu kan dia ada, misalnya ini saya jelaskan sedikit, ponton, satu ponton, satu tongkang itu bisa 270 feet. Itu isinya, kalau 270 feet itu 5.000 ton, metrik ton batu bara. Kalau yang 300 feet itu 7.500 metrik ton batu bara. Bayangin ini, satu tonnya itu dia terbagi lagi. Kalau kalori atau garnya itu sekitar 4.200 kalau bahasa di pertambangan, itu bisa sekian puluh dolar, atau kalau uang rupiahnya bisa sampai 500.000 per metrik ton. Nah, kalau satu tonnya sekitar 500.000 dikali satu tongkang itu isinya 7.500 metrik ton, ya kali saja sendiri teman-teman, berapa miliar harga sebuah batu bara. Makanya banyak yang jadi sultan di Kalimantan teman-teman, karena lahan mereka digali dan mereka mendapat bayaran di lahan bagi yang punya lahan, atau dibeli per hektar oleh perusahaan-perusahaan. Oke.
kita akan membahas nanti lebih jauh lah mengenai bisnis itu. Karena kan saya sebenarnya juga bukan ahlinya di bidang itu. Kalau ya ada salah satu bisnis yang lain yang mungkin itu karena saya itu pekerjaan saya sih lebih ahli. Nah ini simpang 4 yang tadi. Nah tadi kan kita lewat sana itu. Nah sekarang saya mau ke kota lewat jalan. Saya ini sebenarnya nggak terlalu hafal nama jalan teman-teman, cuman ini jalan Sejati. Kalau daerahnya saya hafal sampai ke pelosok-pelosok, tapi nama jalan saya kadang-kadang jalan-jalan yang besar saja mengingat. Ini namanya Jalan Sejati namanya. Dulu juga ini teman, nah coba lihat jalannya, kan jalannya betonnya gini. Dulu ini juga jalannya tanah ini teman-teman. Sangat susah orang kesini juga ke kota. Ya alhamdulillah lah. Sekarang akses di mana-mana jalan udah bagus. Nah jangan heran kalau di pinggir jalan raya pun masih banyak rumput-rumput, pohon-pohon begini teman-teman. Tuh, inilah Samarinda. Nah, jadi pinggir jalan tuh sudah biasa itu kaki lima jualan. Nah, ini kan mulai padat penduduknya sini teman-teman. Karena lewatnya beda kita dari yang kemarin. Padatnya teman-teman. Ini penduduk aslinya di sini banyak orang dari Kalsel, Banjar, Jawa. Kalau di Samarinda itu kebanyakan sukunya pendatang. Ada dari Kalimantan Selatan, Banjar, ada dari Sulawesi, Bugis, Makassar, ada dari Buton, ada dari Jawa. Kalau Jawa itu ya banyak, dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Kalau Jawa Barat sedikit kalau di Kota Samarinda. Ke Jawa Timur banyak banget. Terus Madura ada juga. Ada dari suku Batak, Medan, tapi nggak terlalu banyak. Ada Ambon, ada juga. Namanya di sini ini Jalan Sultan Alamuddin. Kita belok kanan dari tadi ya, dari Jalan Sejati ke Jalan Sultan Alamuddin. Kalau ke kiri itu lain lagi, arah ke pabrik gitu. Tuh. Jalan-jalan porosnya kecil-kecil begini teman-teman Samarinda ini. Ini jalan akses utama juga ini. Kalau dulu lebih kecil banget, ini udah dibesarin. Jalannya juga beton kan. Sudah hampir sedikit yang aspal. Jadi kalau orang jual ban ini cepat, ini laku karena ban cepat habis. Kalau nanti kita eksplor makanan kuliner yang ada di Kota Samarinda ya. Ya kalau sesempatnya sih, mana saya makan, nanti saya eksplor, saya review ya. Oke. Ini kita belum keluar, nanti kalau udah keluar di kota nanti kita next lagi ya.
ini masih namanya Jalan Sultan Alimuddin. Kalau warga Samarinda sih mayoritas Muslim, cuman yang non Muslim juga ada, hampir 70-30% lah. Tidak mayoritas banget sih. Cuman di sini kondusif. Kalau di kota Balikpapan tuh beda lagi tuh. Di sana tuh kurang lebih kehidupannya lebih ya kurang lebih kayak Jakarta lah. Kalau di sini masih banyak tradisionalnya. Karena kalau di Balikpapan hampir 80%, 90% itu pendatang semua. Kalau warga aslinya apa ya di sana itu? Kalau ada suku asli Kalimantannya sih nggak ada di Balikpapan itu. Maka di sana yang paling lama itu suku dari Sulawesi, Bugis, Makassar, Palopo. Itu ada sekolahan teman-teman, masih tutup, SMP. Nah, ini nggak bisa cepat-cepat nih teman, soalnya jalannya kecil dan agak padat, merayap begitu. Dan di dalam kota jangan samakan kayak di Pulau Jawa, sebentar-bentar ada jalan tol di sini cuma ada satu. Itu pun arahnya yang tadi dekat Mahkota 2 itu arah ke Balikpapan, baru itu saja. Kalau jalan di dalam kota ya nggak ada ya, jalannya ya seperti ini, jalan satu akses, jalan dua akses. Nah ini kalau ke kanan itu arahnya namanya arah daerah ke Sambutan. Nah kita ke kiri, ini ke kiri, ini jalan Oto Iskandar-Dinata, tapi ini paling sering orang sebut dengan Gunung Manggah namanya. Manggah itu bahasa Banjar artinya capek. Ini kayak bukit begitu kalau jalannya tanah, kalau kesini ya perlu ekstra tenaga. Nah sekarang udah ini, tapi ini sering kejadian ini teman-teman, ini berapa kali ini truk-truk yang remnya blong itu tahun kemarin itu korban nyawa itu sampai 5 orang tewas itu. Ya coba ini kan tanjakan ini teman-teman, nah, turunan kan. Nah ini samping-samping ini orang jual apa namanya ya kayu-kayu bekas begitu. Nah ini kan tanjakan begini. Nah ini pernah kejadian di daerah sini, itu truk remnya blok ngajar itu hampir 5 orang tewas ini. Makanya itu ada ban bekas itu gitu. Nah di depan ini sering macet ini teman-teman, karena nih aksesnya belum ada flyover, harus ada benar flyover di atas ini, karena sudah padat banget. Karena jalan akses ya ada sih yang jalan lain, tapi kan muter. Akses ini kan langsung ke kota, lebih dekat ke Plaza SCP, orang bilang Samarinda Central Plaza tuh deket banget dari sini. Nah ini kan udah mau macet, sedangkan akses jalannya kecil dan samping-samping penduduk masyarakat itu jualan, kadang-kadang itu kena ini apa namanya makan badan jalan, trotoar dimakan. Nah kan harusnya tidak boleh begitu. Jadi semakin sempit jalannya, dan di tengah-tengah itu pasar. Sebenarnya pasarnya udah dibuat yang agak permanen, tapi karena masyarakat lebih banyak muda pengen belinya di pinggir jalan, masih banyak penduduk yang jualan di pinggir jalan, mengakibatkan
jalan macet. Ya begitulah namanya masyarakat, kadang mudah diatur, susah diatur. Ya tergantung ketegasan lagi kepada aparat pemerintah, aparatur. Ini kalau udah sore teman-teman, udah nggak bisa lewat nih, jalannya merangkak. Namanya di sini, daerah sini namanya di Samarinda namanya Pasar Sungai Dama. Nah ini pasarnya, tapi kebanyakan orang malah nggak jualan di dalam pasar sini. Aneh juga ya, karena yang jualan masih maunya netap di pasar tradisional ini, di sini, di situ harusnya. Itu di dalam situ masih banyak. Nah harusnya udah dipindah. Itulah. Nah ini arahnya, nah itu namanya jembatan Karangmungus. Nah ini kalau Samarinda itu sungainya masuk yang kecil-kecil, masuk ke dalam kota, itu namanya Sungai Karangmungus. Nah ini ke kiri, harus ke kiri kita dari jalan pasar Sungai Dama tadi. Nah itu jalannya nggak bisa ke situ, itu satu akses. Tuh itu sungai tuh, coba lihat jalan. Itu ada sungai. Dulu di pinggir-pinggir ini yang pakai mobil ini adalah rumah penduduk. Cuman udah digusur karena ya harusnya ini nggak dijadikan ini juga, ini apa namanya, warung-warung begini. Harusnya jadikan taman untuk memperindah kota. Ini bisa direlokasi kemana begitu untuk bisa mereka mencari nafkah, supaya tata kota Samarinda lebih bagus lah, lebih indah. Nah ini ada jembatan kecil, ini namanya jembatan, ya saya lupa juga jembatan. Nah ini langsung ini teman-teman ini. Nah ini sudah masuk ke kita ke Jalan Mula Warman. Jalan Mula Warman ini jalan titik kota Samarinda. Di situ ada Sentra Plaza, Samarinda Sentra Plaza, mall kedua atau ketiga lah ya, ada di kota Samarinda setelah Mesra Indah. Ada Lembu Suwana. SCP ini mall yang ketiga. Nah ini kota Samarinda begini aja sih teman-teman, tapi ya saya mencari nafkahnya di sini, lahir di sini, ya betahlah di sini. Nah tuh teman-teman, tuh Samarinda Central Plaza. Tuh lantai berapa nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, lantai 6. Nah di sini nih, ke sana itu pelabuhan namanya. Nah di sini banyak tuh hiburan malam teman-teman di sini. Pusatnya ini masih di Jalan Mula Warman ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu explore saya untuk kota Samarinda hari ini. Kita lanjutkan besok ya, atau next lagi. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.